Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam planter petani sawit Indonesia. Salam tandan berduri. Bapak Ibu sekalian, apa kabarnya? Semoga pada kesempatan kali ini Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat. Dan seperti biasa, saya selalu mendoakan bagi sahabat-sahabat yang sudah berkebun sawit, semoga hasilnya selalu berlimpah. Dan bagi sahabatku yang baru saja mau mulai berkebun, semoga dengan hadirnya channel kita ini bisa sedikit menambah informasi tentang cara berkebun sawit. Oke, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengapa pemupukan ini harus berurutan, ya sahabat. Jadi sawit yang sudah menghasilkan seperti ini, cara kita melakukan pemupukan itu harus berurutan. Dan langsung saja sahabat ya. Jadi urutan yang pertama dalam kita memberikan pupuk sawit ini agar hasilnya maksimal, yang pertama kita harus memberikan dulu pupuk organik ya sahabat ya. Jadi yang pertama adalah pupuk organik. Itu sahabat bisa memberikan sawit kita ini dengan janjangan kosong atau juga kotoran ternak dan kotoran sapi, bisa kambing dan sebagainya. Kenapa harus pupuk organik dulu sahabat? Jadi agar tanah kita ini bisa ada rongganya sahabat. Jadi kebun sawit kita ini tanahnya bisa gembur, bisa ada rongga-rongganya, yang tujuannya juga selain menyuburkan tanah juga nanti bisa menahan resapan air. Jadi kalau tanah sahabat itu kebetulan banyak mengandung unsur pasir ya, jadi dengan adanya pupuk kompos tadi itu bisa menambah kesuburannya. Itu yang pertama sahabat. Kemudian sahabat, urutan yang kedua yang harus kita berikan adalah dolomit sahabat ya. Dan kenapa harus dolomit? Karena dolomit ini fungsinya adalah untuk meningkatkan kadar pH tanah. Jadi sahabat ya. Jadi itu untuk urutan yang kedua. Jadi meningkatkan pH tanahnya dulu. Jadi agar keasamannya bisa bagus, tanaman sawit kita nanti bisa bagus. Itu yang kedua, pH tanahnya harus kita berikan yaitu dengan dolomit yang kandungannya adalah tentunya magnesium. Kemudian sahabat, setelah dolomit, yang ketiga yang harus sahabat perhatikan adalah pemberian pupuk rock fosfat. Itu sahabat ya. Jadi kenapa harus rock fosfat? Karena rock fosfat ini sebagai fungsinya itu untuk merangsang pertumbuhan akar yang baru sahabat ya. Jadi agar sawit kita ini perakarannya bisa tumbuh maksimal, yang tujuannya nantinya bisa menyerap unsur pupuk berikutnya yang akan kita berikan. Itu sahabatnya. Jadi dia akan merangsang perakaran dari tanaman sawit kita. Itu fungsi daripada fosfat itu sahabatnya. Kemudian sahabat, selanjutnya urutan yang keempat ya. Yang keempat baru kita memberikan pupuk urea itu sahabat ya. Dan pupuk urea ini tentu kandungannya nitrogen. Fungsinya itu untuk menghijaukan daun dari tanaman kelapa sawit kita. Dan tentu fungsi daripada daun ini untuk membantu proses fotosintesis dari tanaman kelapa sawit kita. Itu sahabat. Jadi kita jangan sampai dalam melakukan pemupukan ini tidak berurutan sahabat ya. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima itu adalah baru kita memberikan pupuk MOP sahabat ya. MOP atau KCl yang kandungannya adalah kalium. Dan fungsi utamanya dari kalium ini adalah untuk pembesaran buah ini sahabat ya. Jadi itu urutannya ya. Jadi buahnya agar bisa besar dan tidak mudah busuk itu sahabat ya. Kemudian yang selanjutnya, kita kalau masih bisa lagi, kita untuk yang lebih baik kita memberikan unsur hara mikro itu sahabat ya. Unsur hara mikro itu kalau tanah sahabat itu tanah mineral, itu cukup memberikan pupuk borat saja, dan kisaran dosisnya itu cukup 100 gram per pohon ini ya sahabat ya. Itu yang keenam. Kemudian mungkin ada yang sahabat tanyakan, kenapa harus berurutan kan gitu sahabat ya. Itu tadi sebenarnya tujuannya tiada lain adalah untuk efisiensi sahabat. Apalagi saat ini harga-harga pupuk itu sudah pindah ya, tentu kita harus lebih berhati-hati dalam memanfaatkan pupuk kita. Kenapa kita seperti contoh sahabat, pupuk dolomit jaraknya itu harus dijauhkan dengan pupuk MOP ya sahabatnya, karena perlu sahabat ketahui juga bahwa magnesium itu antagonisnya dengan kalium itu sahabatnya. Makanya itu semua itu harus diatur. Jadi setelah pupuk kompos, dolomit, rock fosfat, baru urea ya,
kuaru, kemudian pupuk MOP seperti itu. Jadi kalau untuk sawit yang sudah produksi sepertinya sahabat, itu kita tidak boleh terbolak-balik. Lain dengan sawit yang belum produksi, mungkin bisa saja sahabat melakukannya tidak berurutan, asalkan dalam setahun itu terpupukkan semua gitu sahabat. Tapi kalau sawit yang sudah berbuah sahabat, itu memang harus berurutan, karena yang pertama contohnya sahabatnya kita berikan pupuk kandang agar menahan resapan air dulu. Kemudian pupuk kandang itu pun sebaiknya dengan dolomit, jaraknya 1 bulan sahabat. Kenapa 1 bulan? Karena di dalam pupuk kandang juga ada kandungan nitrogen, dan nitrogen itu juga kalau diberikan magnesium, maka nitrogen itu akan banyak menguap menjadi amoniak itu sahabat. Makanya minimal jaraknya pun pupuk kandang dengan dolomit itu usahakan 1 bulan gitu ya. Setelah kita beri dolomit, netral tanahnya ya kan, tanahnya netral, baru kita berikan pupuk rock fosfat tadi ya. Kalau tidak ada rock fosfat mungkin bisa TSP. Fungsinya itu kan menumbuhkan akar-akar baru sahabat. Jadi setelah akarnya tumbuh yang baru yang banyak, serapannya tentu maksimal, baru kita berikan pupuk ureanya gitu ya. Urea untuk membaguskan daunnya dulu gitu kan. Setelah daunnya bagus, baru siap diberikan pupuk MOP untuk buahnya. Dan kemudian kita tambahkan pupuk mikro, yaitu borat, agar buah ini semakin baik lagi. Itu sahabat ya. Jadi sahabat sekalian, kesimpulannya pada kesempatan kali ini, urutan pemupukan untuk sawit yang sudah produksi, yang pertama adalah pupuk kandang, kemudian yang kedua dolomit, yang ketiga rock fosfat, yang keempat urea, yang kelima pupuk MOP, dan yang keenam adalah pupuk borat. Oke sahabatku sekalian, semoga ini bisa bermanfaat bagi sahabat-sahabat petani sawit dimanapun Anda berada. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.